Dalam sebuah riwayat, Bismillahirrahmanirrahim, waruwiyat Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? As-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah wa aghsanuha mutadarriyatun fid dunya. Kata baginda Nabi, as-sakhawah, sifat dermawan. Kita peduli kepada orang lain, mau ngebantu kebutuhan keperluan orang lain, ya, kita dermawan, kita loman, mau suka memberi. Itu apa kata baginda Nabi? Sifat seperti itu adalah syajaratun. Jadi dermawan itu adalah sebuah pohon, ya. Dermawan itu adalah sebuah pohon yang akarnya itu ada di surga. Jadi dermawan ini sebuah pohon yang akarnya di surga, mu'agsonuha mutadalliyatun fid dunya, dan dahan-dahannya ketika akarnya di surga terus menjulur. Akarnya di surga, tapi batangnya sampai dahan-dahannya itu apa? Mutadalliyatun fid dunya, sampai menjulur ke dunia. Jadi sifat yang kita lakukan, bantu orang, nolong orang, memberi gitu kan, itu bentuk apa? Dermawan yang memang pohonnya ada di surga akarnya. Faman ta'alaqa bi ghusni minha madahu ilal jannah. Siapa yang megang, siapa yang bergelantungan, muta'alaq itu berkaitan, bergantungan atau memegang. Apa yang dipegang? Bi ghusnin minha, dari dahan tersebut. Kita pegang dahan dermawan tadi, madahu ilal jannah, maka dahan itu akan menarik kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Jadi kita dermawan nih. Ini apa? Sifat ini yang kita ada di dalam diri kita itu bagian dari pohon surga. Dan pohon surga itu siapapun orang yang melakukan itu, maka pasti akan dikembalikan, ditarik menuju apa? Menuju asalnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kata baginda Nabi, wal bukhlu syajaratun asluha finnari. Sedangkan pelit, kikir itu adalah sebuah pohon yang akarnya ada di neraka. Tuh, ini pelit nih. Akarnya ada di neraka, wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Dahannya itu sampai menjulur ke dunia. Tuh. Jadi ada sifat dermawan, suka ngasih. Ada sifat kikir alias pelit, nggak pernah ngasih. Ya. Faman ta'alaqa bi ghusni minha, siapa yang bergelantungan, siapa yang memegang dahan sifat kikir itu, maka maddahu ilan nari, pohon tersebut akan membawa, akan menariknya ke neraka. Tuh. Ya. Jadi harus hati-hati nih. Maka kadang-kadang kita sebagai manusia suka ada rasa, orang kok minta-minta mulu gitu kan, nggak mau kerja, awas hati-hati gitu ya. Siapa tahu kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jelas Rasulullah sampaikan dari Aisyah bahwa kalau kita punya sifat dermawan berarti ada di dalam diri kita, yaitu dahan ranting yang ada akarnya di surga. Tuh. Ketika kita pelit, sama, bergelantungan di dahan, di akar yang menjulur dan akarnya ada di neraka. Ya tinggal pilih mana, kita pilih surga apa pilih neraka. Ustadz, saya nggak punya duit, bingung mau sedekah pakai apa, buat makan sehari-hari aja susah. Maka kemarin disebutkan bahwa ketika kita tidak punya duit, apa yang ada di rumah makanan, kasih makanan. Nggak punya makanan boro-boro gitu kan, nggak punya simpanan di rumah, apalagi di kulkas gitu kan, kulkas aja boro-boro kagak punya. Kita sedekah dengan tenaga kita. Ada pembangunan masjid, ada ya gotong royong membersihkan jalan, itu sedekah. Sedekah apa? Sedekah badan kita, sedekah tenaga kita. Nggak bisa tenaga kita orang lagi sakit, kita pakai pikiran kita, ikut untuk memberikan kontribusi berupa
masukan-masukan yang membangun, masukan-masukan yang positif. Untuk apa? Untuk lingkungan kita. Itu sedekah kita. Jadi jangan berpikir sedekah itu hanya sebatas uang. Memang lazimnya bahwa sedekah itu kaitannya tentang materi. Kalau punya, tapi kalau nggak punya, pakai apa? Tuh, kita punya pohon rambutan, udah berbuah, kasihlah tetangga, gitu kan? Saring setangklek. Kalau kata orang pondok benda menyebutnya setangklek. Jangan kita sedekahin, jangan kita balain halaman rumah tetangga. Giliran berbuah, nengok juga enggak, gitu kan? Bang, lagi metik buah, lagi metik rambutan ya, diem aja pura-pura budek. Ya. Katanya orang budek, jadi sumpahin akhirnya, gitu kan? Budek beneran. Ya, apa yang kita punya sedekahin. Ya, jangan pelit. Kenapa? Sifat dermawan, sifat memberi itu adalah bagian daripada cabang pohon yang memang akarnya ada di surga. Sebaliknya, ketika kita kikir alias pelit, maka kita juga akan ditarik menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, hadirnya masyaallah. Wa anin nabi annahu qol, dari bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Tuh. Ya, orang pelit jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka secara otomatis ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Jangankan kita mau nempati surga, ya, nyium baunya aja nggak bakalan dapat kalau kita pelit. Ya. Jadi pelit itu jauhi Allah, dijauhi oleh surga. Ba'idun minan nas, juga dijauhi oleh manusia. Tuh. Pada orang pelit resep nggak kita? Ada orang pelit resep nggak? Agak. Wah, kalau jangan sama bapak itu, jangan sama dia dah. Pelit dia mah, gitu kan. Ya duitnya ngumpet, makan aja ngumpet-ngumpet, nggak bagi-bagi, gitu kan. Kita lewat aja boro-boro ditanya, ditawarin aja makan kagak, gitu kan. Tuh. Jauh, nggak suka manusia. Tuh. Manusia kita aja nggak resep, nggak suka sama orang yang pelit, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nar, tetapi dekat kepada neraka. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Tuh. Itu orang pelit. Tuh, ya. Wasakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Sedangkan dermawan, suka ngasih, didekati Allah, Allah dekat sama kita, surga dekat sama kita, manusia juga senang sama kita. Benar nggak Pak? Kalau orang dermawan, orang suka ngasih, senang nggak? Senang kita. Apalagi sering ngasih mah didoain. Waduh, kamu baik banget ya, mudah-mudahan rezeki kamu lancar. Tuh, ya. Ada teman main, seduhin kopi, beliin rokok sebungkus gitu. Wih, hebat nih habis gajian ya. Mudah-mudahan rezeki kamu lancar. Tuh, doanya tuh yang kita ambil, ya. Ada guru lewat, Ustaz sini mampir, nih ada teh, ada kopi, mau pesan apa gitu kan. Datang, kasih kopi, kasih rokok, kasih makan. Berdoa, ya. Siapapun ya, jangan pernah. Kenapa? Karena manusia sifatnya apa? Kita pengen kasih kadang-kadang, tetapi malas untuk ngasih. Pengennya begitu. Banyak orang yang ngasih, tapi diri sendiri gak mau ngasih, ya. Maka ya kita bolehlah, ya, sekali-kali ngasih sama orang, jangan ngarepin dikasih mulu. Idul Adha rame, Ustaz kok saya nggak kebagian kupon, suruh kurban nggak mau, ya kan? Giliran daging kurban berebut, udah dapat satu diumpetin, saya belum dapat. Tadi sono pas ke sono nggak ada gitu kan, padahal udah 5 di rumahnya, ya.
Jadi orang tua aneh, nggak mau ngeluarin, nggak mau modal, tapi pengen dapat banyak. Ya, itu ya kurban, kan? Baidun minanar, jauh dari neraka. Kalau orang rajin ngasih. Ini malam minggu jadwal ngaji, wah kebetulan habis gajian, beliin kopi dah buat jamaah gitu kan, kali-kali. Ya, waduh saya dapat bonus nih gitu kan, jamaah habis ngaji malam minggu, ntar beliin makan deh nasi bebek. Ada nih nasi bebek Mas Aryo. Udah lama nih nggak makan nasi bebek ya. Ya kenapa? Karena didoain, bener-bener didoain sama siapa? Sama orang yang dikasih. Insya Allah. Ya, makanya kita mau pilih mana? Ya, tetapi kita lihat kondisi kita juga, bukan berarti harus gitu kan. Kita adanya sekian, ya udah keluarin yang kita mampu. Ya, jangan disamakan sama orang yang punya duit. Dia wajar sedekah cuma 1 juta, orang duitnya aja miliaran di bank, sedekah 1 juta nggak ada apa-apanya. Kita jangankan 1 juta, 10.000 aja berat gitu kan. Kenapa? Susah nyarinya, jualan, bayam 1.000 atu gitu kan. Kalau sedekah 10.000 umpama ini kan, ini 10 ikat baru kita bisa sedekah gitu kan. Boro-boro balik modal gitu. Berat itu kan. Apalagi untung mah. Berapa yang kita punya? Ya sedekahin. 2.000 ya keluarin 2.000 gitu kan. Walaupun nominalnya kecil, tetapi yang dilihat oleh Allah bukan besar kecilnya, ikhlasnya, dan dari keringat kita sendiri ketika kita mengeluarkan sedekah. Untuk siapa? Untuk orang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, hasinu amwalakum bizzakati. Peliharalah harta kalian dengan zakat. Tuh. Ya. Jadi kita punya harta nih, dijaga dengan apa? Dengan zakat biar bersih. Makanya ada istilah zakat. Kita yang sering dilakukan 1 doang, apa? Zakat fitrah. Zakat-zakat yang lainnya nggak pernah. Makanya kita gaji umpama berapa nih? Anggaplah 10 juta. Ada nggak gaji 10 juta? Ini mah Anda ya, siapa tahu kan nanti ada yang diangkat nih di tempat kerjanya jadi manajernya kan? Jadi kepala apa kek gitu kan? Kepala gudang, kepala apalah, pokoknya kepala itu. Gaji 10 juta. 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. Eman nggak kita sedekahin? Kita bagi-bagi nih, 250.000, 50.000 kencelengin ke masjid, umpama ya, umpama ini makan, namanya juga umpama. Sisa berapa? Sisa 200.000. 200.000-nya kita pecah. Kalau ada anak yatim sekitar berapa nih? Ada 10 orang, kasih 20 udah berapa? Udah 200 habis tuh. Udah beres tuh, ya. Ya pokoknya bagaimana kita kemudian dapat rezeki, dapat duit, ya kita zakati. Kita habis dagang, kelihatan untung, walaupun ya paling nggak balik modal, walaupun untung sedikit, jangan lupa habis jualan hasilnya itu jangan buru-buru dimasukin kantong semua. Entah 5.000, entah 10.000, masukin kemana? Musolah ke masjid ke nenek-nenek tua ke orang yang minta-minta agar apa? Agar meski kita untuk katakanlah untung sedikit, tetapi muter dan insya Allah berkah jualan kita. Kita profesi tukang apa nih? Kita tukang jasa, tukang jahit umpama. Tukang las umpama. Ya pokoknya apa? Kita mau sedekah duit nggak punya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada emak-emak gitu kan, bang jahit bang, nih, aturan target 10.000 udah mak, nggak usah 10.000 goceng aja. Nah itu udah sedekah. Tukang las lihat, aduh di musola kayaknya itu tuh udah mau patah tuh, kita las, itu udah sedekah. Ya, jadi jangan kita berbicara ketika kita mau bersedekah, kita mau sedekah duit nggak punya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu sedekahi. Profesi kita sebagai apa nih?
lakukan agar pekerjaan kita yang menjadi karyawan, tukang-tukang, ya, jualan kayak tukang elas, kayak tukang jahit, tukang ojek, sedekah dengan apa yang kita miliki. Lewat tukang ojek kita bisa gojek kan harus pakai itu ya, pakai aplikasi. Ada mama tawarin, "Nek mau kemana? Mak mau kemana? Mau ke situ, ayo bonceng dianterin." Itu udah sedekah. Ya, udah sedekah. Makanya sedekah itu kemarin disampaikan oleh baginda Nabi bukan hanya berbicara masalah uang doang. Iya kalau punya, kalau enggak maka kita lakukan sedekah dengan apa yang kita miliki saat itu. Ya. Ada yang beliin kopi, ya kita udah nggak ngebeliin kopi, paling nggak nyeduhin tuh, tawarin, bosan mau minum kopi apa nih? Kopi pahit, kopi hitam, itu udah sedekah. Apa? Sedekah dengan pekerjaan kita. Ya. Pokoknya apa yang kita bisa sedekah. Musola kotor, nggak punya duit, kita mau nggak masukin kotak amal, sedekah dengan apa? Dengan tenaga kita dipel atau udah sedekah. Kan zamannya bahas kita tentang kemuliaan masjid itu bagaimana. Salah satu mas kawin kalau kita pengen ke surga, banyak bidadari. Mas kawin bidadari itu salah satunya adalah kita suka ngebersihin masjid tuh. Dapat berapa kali ngebersihin masjid, berapa kali kita dapat bidadari di surga nanti. Ya. Banyak sedekah ya. Jadi hasinu amwalakum bizakah, pelihara jaga harta kalian dengan zakat. Maka insya Allah orang yang sering sedekah, orang yang sering ngeluarin zakat, hartanya nggak bakal pernah hilang, nggak bakal pernah kemalingan, nggak bakal pernah orang itu mau ngambil barang kita. Motor sekian banyak motor, karena kita rajin sedekah, maka dijaga oleh malaikat dan akan dialihkan. Motor kita aman, barang kita aman, rumah kita aman. Kenapa? Kita rajin sedekah, rajin zakat tuh. Makanya Masya Allah, jangan sampai ketika kita pelit, ketika kita nggak mau berbagi, nggak mau dermawan, nggak mau loman, dipaksa oleh Allah dengan apa? Dengan kebakaran rumah kita, nauzubillah. Dengan dimasuki maling rumah kita. Kenapa? Karena kita pelit, dipaksa oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Rugi kita. Udah nggak ikhlas gitu kan? Udah dimalingin, duitnya yang banyak. Gara-gara apa? Gara-gara ulah kita sendiri, pelit. Ya, Masya Allah. Jadi jaga, pelihara harta kalian dengan zakat. Wadau maradakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Tuh, obati orang sakit dengan sedekah. Kita biaya masuk rumah sakit semalamnya 300.000. Itu kategori kamar yang biasa. Belum perawatan, belum biaya dokter, belum konsultasi dokter, belum obat. Di total habis sekian tuh. Daripada buat begitu, mending kita sedekah, kita badan sehat. Maka kalau kita gampang sakit, apa? Sedekah. Rasulullah sampaikan, Masya Allah, ini solusi buat kita. Kita sering sakit, apa yang harus kita lakukan? Sedekah. Nggak usah gede, saya bilang tadi. Sehari 2.000 udah, sebulan udah berapa? 60.000, setahun udah tinggal ngitung berapa. Ya. Jadi obati diri kita, orang lain, keluarga kita yang sering sakit dengan apa? Dengan kita bersedekah. Rasulullah dalam konteksnya disebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada berbagai macam musibah, penyakit dan lain sebagainya. Tuh, sedekah. Wastaqbilu anwa al-bala biddoa, dan kata baginda Nabi, atasi berbagai macam bala, ujian, cobaan, berbagai macam musibah dengan apa? Biddoa, dengan doa. Tuh. Berarti kita kudu suruh rajin sholat. Habis sholat kita doa. Kenapa? Karena kita harus mengatasi, kita harus mencegah berbagai macam bala itu. Selain sedekah juga jangan lupa kita rajin berdoa. Ya, jelas ya.
harta kita biar aman dengan apa? Dengan zakat dijaga. Kita pada sakit sedekah. Kita berbagai macam kena bala cobaan, ya Allah saya dagang begini-begini terus gitu kan. Doa, ya, zikir. Maka sering saya sampaikan, masya Allah ya, bahwa ya kita nggak usah repot-repot lah. Rasulullah banyak kasih solusi kepada kita, kasih pelajaran kepada kita. Ada sahabat ini saya berkali-kali saya sampaikan, biar kita hidupnya nyaman, biar kita tentram, biar kita mudah urusan, dagang lancar, kerja nyaman dan lain sebagainya. Sahabat datangnya Rasul, saya jualan bangkrut mulu, nggak pernah laku. Saya nyari kerjaan bingung, kemana saya nyari kerjaan, nggak pernah dapat. Saya ngorderin ini nggak pernah gol, gimana ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Baca habis sholat subuh, duduk sebentar, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini saya sampaikan berkali-kali gitu. Saya ingetin, ayo baca itu 100 kali ya. Bisa gak kira-kira? Diamalin gak? Hah? Amalin deh. Ini serius ya. Kalau kita susah, kalau kita rezekinya agak-agak susah ya. Dan jangan lupa kalau kita masih ada orang tua, muliakan hormati orang tua. Itu penting ya. Kalau nggak ada ya kita doakan. Duduk sebentar habis sholat subuh sebelum berangkat kerja, baca itu. Berapa? 100, nggak nyampe 5 menit. Siapin tasbih. Nggak ada tasbih, pakai hitungan tangan kayak apa kayak. Baca itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tuh, ya. Kemudian wa Abdurrahman As-Salmani Maula Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdurrahman As-Salmani maulanya Umar radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza sa'ala sa'ilun." Nah, ini nih buat kita nih. Lagi makan bakso, lagi makan di warteg gitu kan. Lagi ngopi. Idza sa'ala sa'ilun, apabila datang kepada kita orang yang minta-minta. Sering enggak, Pak? Pak, belum makan. Pak, sedekahnya. Ya entah dengan ucapan, entah dengan lagu sholawat kan, entah bawa apa, entah dia bawa ondel-ondel, entah dia pokoknya bawa anak kecil kayaknya dimelas-melasin. Pokoknya kayak gitu dia, rupa-rupa kan karena orang minta-minta. Benar enggak? Nanti Masya Allah, orang yang memang badannya keker, masih sehat, seger buger, profesinya tukang minta-minta, nanti yaumul qiyamah dihinakan oleh Allah Ta'ala. Di dunia aja hina, dia minta, nanti di akhirat hina juga nanti. Dia kerja bisa, usaha masih bisa, tapi kenapa mau minta-minta? Di dunia dia sudah menghinakan diri sendiri, di akhirat juga akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang suka minta-minta. Lagi makan di warteg, lagi ngopi ya dan lain sebagainya, datang tuh idza sa'ala sa'ilun, kata baginda Nabi, kalau apabila kata Rasulullah ada orang yang peminta-minta datang kepada kita minta, fala taqta'u alaihi mas'alatahu hatta yafrugha minha, maka jangan kau putus, jangan kalian patahkan harapannya, masalahnya, sampai betul-betul dia selesai ngomong. Pak minta, Pak saya belum makan, Pak minta, nggak usah saya nggak punya duit, gitu kan. Belum dia selesai ngomong, kita potong. Nah itu jangan, nggak boleh sama Rasul. Pak, kita angkat tangan gitu kan. Pokoknya biarin dulu dia apa namanya, menyampaikanlah maksudnya gitu kan, sehingga selesai baru gitu kan. Jadi jangan ketika dia datang, Pak gitu kan, oh maaf gitu kan, belum selesai udah kita potong gitu kan, gitu udah angkat tangan duluan. Maka Rasulullah nggak boleh seperti itu, jangan kau putus, jangan kau potong sampai dia selesai gitu kan, mengutarakan, menyampaikan apa yang dia minta-mintanya maksudnya. Ya. Kalau sudah selesai, kata baginda, sumaraddu alaihi biwaqarin walinin. Kalau sudah selesai, jawablah oleh kalian biwaqarin, dengan sopan, walinin dan ramah.
Jawab tuh ya. Ya kita dengan muka yang ya nggak usah sangar, mentang-mentang kita lagi dapat gajian gitu kan. Nah, ini orang tahu aja saya gajian gitu kan. Ngotot kita umpama jangan. Tetap kita juga lembut, tetap kita juga sopan, ramah kepada orang tersebut. Baru setelah kita muka kita kelihatan enak, tenang, bibadlin yasirin, kalau ada kasih sedikit. Beri dia dengan uang yang kita miliki, nggak usah gede, 1.000 berapa sih, nggak bakal rugi, nggak bakal bangkrut kita. 2.000 nggak bakal bikin kita miskin. Tuh. Apalagi kita jualan umpama, jualan orang minta datang kasih aja 1.000, 2.000 berapa sih Pak Ustadz? Kalau kita jualkan untungnya nggak gede, apalagi ciki paling 1.000, udah nggak usah berpikir kayak gitu. Allah melebihkan nanti rezekinya di luar itu. Jangan berpikiran saya kalau kasih 2.000, ciki aja untungnya 1.000 umpama. Somai cuman untungnya berapa, ya kan? Kita jualan bayam cuman untungnya 2.000, kita kasih 2.000, waduh bangkrut nih misalkan. Jangan seperti itu. Kasih kalau bisa, kalau ada. Dengan apa? Uang receh, siapin. Kalau ada GoPay kasih GoPay dah. Ada 1.000 kasih 1.000, ya palingnya sekarang mah 2.000 dah, 2.000. Ke toilet aja saya lihat kemarin kemana tuh, naik sekarang, enggak 2.000 lagi sekarang, 3.000. Toilet tuh bayar 3.000. Kita sedekah 2.000, kan lebih besar masuk toilet bayarnya. Ya, jadi jangan pelit. Bibadin yasirin, kita kasih dengan yang sedikit yang mudah menurut kita. Berapa ya? Berapa yang kita punya? 1.000 kita kasih, 2.000 kita kasih 2.000, ya. Au birodin jamilin, atau kalau kita nggak ngasih, jawablah dengan apa? Dengan bahasa yang sopan, yang baik. Dia udah selesai ngomong, maaf ya Pak, gitu. Saya belum gajian. Maaf ya Pak, saya nggak ada duit. Gitu. Ya kasihlah dengan ucapan yang enak. Maka dalam surah Al-Baqarah tuh, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ucapan yang enak didengar ketika ada orang minta, itu lebih baik, lebih utama daripada kita ngasih tapi ada omongan yang jelek. Al-Quran begitu. Nih, minta mulu. Situ kan masih muda, situ kan sehat, kerja sono gitu kan. Ngasih cuma gope, ngomelnya, ngedumelnya luar biasa ya. Kalau memang ngasih. Kalau memang enggak ya kita dengan bahasa yang sopan ya. Jadi ketika ada orang yang datang ke kita lagi makan di warteg, ngamen, nyanyi gitu kan. Biarin aja biar dia selesai nyanyi gitu kan. Biar nyanyi kan baru tuh dia ngasih apa? Ngasih tempat gitu kan buat ngasih duit. Ya kalau kita nggak ada ya angkat tangan, mohon maaf ya, dengan bahasa yang lembut lah. Jangan menyakiti. Ya kalau ada, kasih kata Rasul bibadin yasirin, dengan duit yang ringan, yang enteng menurut kita. Ya ada 1.000, kasih 1.000. Ada 2.000, kita kasih 2.000. Ya, ada goceng ya kita kasih goceng. Yang menurut kita mudah, yang menurut kita gampang. Ya. Jadi kalaupun nggak ngasih, dengan bahasa yang sopan. Ibu-ibu kan bawa apa tuh alat tuh ya, sholawatan gitu kan. Apalagi kalau saya lihat di pasar-pasar itu karamah rombongan pakai kayak hadro, dibaca pas sholawat gitu kan. Sholat, semuanya macam-macam lah orang ramai. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang yang sedang minta-minta. Apa kata baginda Nabi? Kita nggak boleh nyakiti itu, harus ngomong yang enak. Fa innahu qad ya'tikum man laisa bi'insin wala janin. Karena qad, nah apa qad ini? Qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya artinya lah kadang-kadang. Tapi kalau qad masuk ke fi'il madi artinya sungguh. Jadi taukid, huruf taukid. Nah, ini masuk ke fi'il mudhari. Qad ya'tikum, terkadang kata Rasulullah, itu yang datang kepada kalian itu adalah man laisa bi'insin wala janin, itu bukan manusia juga bukan jin. Tuh. Siapa dong kalau begitu yang datang? Manusia bukan, jin apalagi bukan.
Berarti yang datang adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Tujuannya apa? Yantadiruna kaifa sani'ukum fima khawalakumullah. Itu malaikat mereka yang datang kepada kita, yang bukan jin, yang bukan manusia ya, tapi rupanya rupa manusia, tapi bukan manusia. Jin juga bukan. Kenapa? Mereka pengen melihat bagaimana kelakuan kita setelah kita diberikan karunia anugerah rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mau ngetes. Kata Allah, malaikat, tuh si fulan habis dapat duit dia, habis dapat bisnis gold, dia tanah gitu kan, jual tanah dapat bagian. Coba tes gitu kan. Datang malaikat. Rupanya rupa manusia, tetapi apa kata baginda Nabi? Qad ya'tikum laisa bi'insin wala janin. Itu kadang-kadang yang datang itu bukan jin, bukan juga manusia, tapi rupanya manusia. Ternyata yang datang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk ngetes kita. Bagaimana ketika kita ada duit, kita mau ngasih apa enggak? Kita pelit apa mau medit, apa mau jadi orang yang dermawan? Dicek oleh Allah Ta'ala. Begitu kita pelit, oh benar, berarti dia emang pelit ya. Habis itu seret rezekinya. Bisa aja seperti itu ya. Udah gak ngasih, omongannya jelek. Kalau kita ngasih nih 1 juta, udah jangan minta-minta lagi, kamu kerja sono nih, kasih modal. Nah itu kan mending. Udah kagak ngasih, ngejek lagi kan. Masih sehat, badan seger buger begini, kagak mau kerja, minta-minta. Nggak tahu dia bukan manusia, bukan jin, tetapi malaikat yang disuruh oleh Allah untuk ngetes kita. Benarkah kita nih orang yang pelit atau sebaliknya orang yang dermawan? Jadi hati-hati. Makanya kata baginda Nabi, ketika kita kemudian ada orang datang kepada kita, ngomongnya harus sopan, bahasanya harus dijaga. Kalau bisa kasih, kalau enggak dengan perkataan yang enak. Karena yang datang itu adalah bisa saja malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menguji kita. Tuh, maka hati-hati kita, Bang. Hati ya. Kenapa kok kita dianjurkan sedekah mulu? Sedekah ya lagi sedekah nih. Ruya Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sampaikan bahwa mamin rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin. Tidaklah seorang kemudian dia bersedekah di siang hari atau di malam hari. Dia ini bersedekah nih, siang enggak, malam, atau malam enggak dia bersedekah sedang ya. Mau sedekah siang atau malam nih dia pernah bersedekah. Apa kata baginda Nabi? Illa hafidhu min ayyamuta min ladghatin. Pasti kecuali dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati kena sengatan binatang buas. Tuh. Kita siang sedekah, nggak gede sedekahnya 2.000, cuman ikhlas karena orang itu belum makan, gitu kan. Akhirnya karena duit kita bisa jajan, beli dapat gorengan, dapat 2.000 dapat 2. Sekarang dapat berapa? Hah? Sekarang 100 potong lah. Ya goceng dong misalkan, goceng dia dapat gorengan 3. Karena siapa? Karena kita didoain. Maka siang hari kita kemudian bersedekah, malamnya kita ke kebun, kemana. Maka kata Allah Ta'ala melalui baginda Nabi, orang tersebut yang sedekah pasti dijaga daripada meninggal karena sengatan binatang buas. Kan kita nggak tahu ya, baik siang dia sedekah ataupun malam kita kerja shift 3. Shift 3 itu jam berapa ya? Jam 11 malam. 11 malam. 11 malam, zamannya zaman lagi begal-begal gitu kan. Kita kan nggak tahu. Jangankan zaman begal, zaman biasa kayak begini aja kita nggak tahu. Musibah itu datang kepada kita kapan, kita nggak tahu. Tetapi diniatkan bismillah habis sholat isya kita mau berangkat sedekah. Nggak usah banyak, saya bilang tadi, yang penting kita ikhlas. Iya, terserahlah bapak sekalian yang paham itu. Ya berapa nominalnya. Begitu kita sedekah,
Akhirnya apa? Karena kita sudah sedekah, dijaga oleh Allah, ada kecelakaan persis di samping kita, kita dijaga oleh Allah. Ada orang yang mau iseng, mau jahat, yang lain kena, kita selamat. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara sedekah. Ya. Jadi begitu dia sedekah, pasti akan dijaga daripada apa? Meninggal atau mati kena sengatan binatang buas, au hadamatin, atau kena runtuhan, kena robohan. Tuh, ya. Begitu hujan berteduh kita kan, kita habis sedekah. Aturan kita berteduh di warung ini, kayaknya nggak enak, pindah. 1 menit 2 menit kita pindah, itu ambruk itu bangunan, kena angin, kita selamat tuh. Kenapa? Berarti karena sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas. Ya, sedekah. Musibah yang akan kita terjadi, masya Allah, kita nggak tahu. Maka jaga, kata Rasulullah, dengan apa? Dengan sedekah, dengan berbagi. Au mau tiba getatin, atau meninggal secara tiba-tiba, mati mendadak gitu kan? Ada nggak? Ada. Maka kalau kita pengen terhindar dari itu semua, kita lakukan sedekah, mau siang kek, mau malam kek, sehari itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sedekah. Ya. Baik kita yang suka kerja malam, ini hati-hati kan, kita nggak tahu. Begal kan luar biasa merajalela ya. Kemudian kita yang jualan kan suka iseng preman-preman tuh, maka kita benteng itu semua dengan apa? Dengan sedekah. Ya, jangan pelit, jangan takut. Kalau saya sedekah, jualan saya baru untung sekian. Jangan berpikir seperti Allah ganti yang lebih banyak. Allah ganti dengan yang lebih dan berlipat-lipat dari apa yang kita keluarkan. Dan yang pasti bahwa kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, ini udah hampir 1 jam saya ngomongnya. Terakhir, waruya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Mana qasamalun min shadaqatin qattu." Oh, pakai istilah bahasa qattu lagi. Qattu itu betul-betul enggak. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahi sama sekali, enggak bakal berkurang. Tuh, saya bilang tadi. Ini jualan untungnya sekian, cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Kita kalau sedekah 2.000 rugi. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Maka tidak akan berkurang, nggak bakal bangkrut, nggak bakal buat kita miskin. Makanya kalau saya dengar saya naik bus tuh, pengamen-pengamen yang suka nyanyi di bus itu, ya uang 1.000-2.000 rupiah tidak akan membuat kalian miskin. Ya. Ada bahasa begitu, yang benar ya. Cuman terlalu banget gitu kan. Nah, jadi jangan takut kalau kita bersedekah. Wala afa rajulain an mudlimatin illa zadahullahu biha izzan. Maka tidaklah ada seorang yang memaafkan saudaranya, tetangganya, temannya atau yang lainnya, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut kemuliaan. Tuh. Kita memberikan maaf itu mulia daripada kita terus nggak mau maafkan. Biarin dia ngomongin kita, biarin dia jahatin kita, biarin dia ngisengin kita. Kita mah nggak usah kayak seperti mereka. Kita justru harus memaafkan. Maka kita akan diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadda'a rajulun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Dan tidaklah seorang yang bertawadu, merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Jadi intinya kita mengalah dah. Kita rajin sedekah, kita mengalah dan jangan sombong. Maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan rezeki kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan kita harkat derajat yang tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Karena kita suka memaafkan, karena kita suka bertawadu, dan yang pasti juga jangan lupa kita rajin dan suka bersedekah. Ya, dan bermanfaat. Allah